Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak. Ya, oke, baik ya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Siap, Bra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, setelah itu Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Muhib. Rian. Hadir Bapak. Nopal. Izin Pak. Loh, izin kenapa? Katanya masih sunatan di tempatnya Pak. Oh, masih sunatan. Ya, Udah Pak. kemarin udah ngirim surat ya? Gak tahu kalau itu Pak. Nggak tahu. Tapi kita bilangnya sunatan gitu ya? Iya Pak, bilang ke saya. Oh iya. Nanti ditanyain ya temen-temennya biar bisa berangkat. Oke? Siap Pak. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi, Bapak mau nanya nih untuk materi yang kemarin. Materi kemarin kan pengertian garis nih ya. Nah, kira-kira jenis-jenis garis itu ada berapa anak-anak? Pak, saya mau jawab Pak. Ya, Rian, ada berapa Rian? Jenis garis itu kalau nggak salah kemarin ada 3 Bapak. Ya betul, apa aja? Ada garis lurus, ada garis apa ya, ruas garis. Terus kemudian ada sinar garis. Oh ya, pinter. Berarti. Terima kasih Bapak. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Mas Rian. Berarti materi kemarin masih pada ingat ya? Makasih Bapak. Siap. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang sudut. Nah, pengertian dari sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 garis yang bertemu pada satu titik. Jadi misalkan ya, contoh nih ada 2 garis yang saling bertemu seperti ini. Ini kan 2 garis nih ya, ini dan ini. Gini Bapak tulis. Nah, ini disebut sudut karena dia saling bertemu. Mungkin seperti ini juga. Aduh, ngelek ya. Sama Bapak. Nih ada 2 garis, ini kan saling bertemu nih ya. Ini tengah-tengah ini disebut dengan sudut karena dia saling bertemu. Sudut itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu titik sudut. Titik sudut itu mana? Titik sudut ini yang ada di sini nih. Ini disebut dengan titik sudut. Tengah-tengah ini tempat bertemu garis ini disebut dengan titik sudut. Ini disebut dengan titik sudut. Nah, yang selanjutnya yaitu kaki sudut. Kaki sudut itu adalah garis yang memanjang ini. 2 garis yang memanjang ini disebut dengan kaki sudut. Apa Rian tadi? Kaki sudut. Nah, pinter. Nah, yang selanjutnya yaitu satuan sudut. Satuan yang digunakan untuk mengukur sudut adalah derajat. Nah, jadi untuk mengukur berapa luas sudut ini, ruas ini, kaki ini itu disebut dengan satuan sudut. Misalkan dalam ini, nah ini Bapak kan bawa media nih. Nah, contohnya ya. Nah, dalam mengukur satuan sudut itu menggunakan bujur sangkar. Bujur sangkar itu adalah sebuah penggaris ya anak-anak untuk mengukur sebuah sudut. Nah,
contohnya yang pertama itu sudut siku itu ada berapa derajat? Ada 90 derajat. Nanti dicatat ya anak-anak. Siap Bapak. Nah ini kan derajat itu bisa dilihat dari sini nak. Ini 10 derajat, ini 20 derajat, ini 30 derajat sampai dengan ini 180 derajat. Nah berarti kalau 90 derajat itu mana? Dari sini ke sini ya, ke atas ya. Itu disebut dengan siku yang seperti ini ya. Kalian punya siku kan? Nah itu berarti berapa derajat? 90. Nah 90 derajat. Nah terus yang selanjutnya itu ada sudut lurus. Sudut lurus itu apa? Nah dia garis lurus. Nah garisnya cuma lurus doang ini, dari sini sampai dari 0 sampai 180. Jadi dia cuma garis seret. Itu disebut garis lurus. Sudut lurus. So iya Pak. Yang selanjutnya yaitu sudut lancip. Sudut apa ya? Lancip Pak. Sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Berarti sudutnya itu apabila lebarnya itu kurang dari 90 derajat, berarti disebut dengan sudut lancip. Misalkan kalau sudutnya itu 56, itu berarti sudut apa Rian? Lancip. Sudut lancip. Oke, berarti paham ya? Paham Pak. Nah, yang selanjutnya yaitu sudut tumpul. Tunggal ya, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut dimana lebar dari sudut tersebut yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini jadi dari 90 derajat sampai 180 derajat disebut dengan sudut tumpul. Misalkan nih dalam apa namanya kehidupan kita. Nah, pulpen ini berarti sudut apa ini anak-anak? Sudut lurus. Nah, ini sudut lurus ya. Kalau ujungnya ini sudut apa? Sudut lancip. Lancip ya, karena dia bentuknya lancip gitu. Nah, nanti anak-anak mungkin bisa buat di rumah ya untuk membuat alat peraga yang seperti ini. Nah, nih misalkan lebarnya itu 40 derajat, ini disebut sudut apa anak? Nah, Lancip Pak. sudut lancip ya, betul. Terus kalau ini sudut apa? Nah, pinter. Kalau seperti ini tumpul karena bentuknya tumpul seperti itu. Oke, berarti sudah pahamnya anak-anak terkait sudut materi sudut ini. Oke, Bapak mau tanya nih. Nah, misalkan kita contohkan ke jarum jam ya. Misalkan kalau jamnya itu jam 3.00 itu berarti sudutnya sudut apa anak-anak? Sudut siku. Ya, pinter. Berarti udah pada paham ini ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Pak lagi Pak. Nah, contoh lagi ya, contohkan ke jam lagi ya. Misalkan kalau jamnya itu jam 4.30 itu sudut apa Mas Rian? Jam 4.30. Jam 4.30 Tumpul. sudut tumpul. Kok sudut tumpul? Jam 4 ya. Jam 4.30 Lancip. Waduh, lupa ini. Bapak nggak konsen Pak. Lagi Konsen hujan. ya, harus konsen dulu, jangan sampai main magic deh. Oke, lalu satu lagi ya. Nah, kalau misalkan jamnya itu jam 6.00 itu membentuk sudut apa tadi? Sudut
lurus. Nah, sudut lurus. Pinter ya, dari tadi jawabannya Mas Rian ya. Kayak pinter sendiri kok Pak. Mas Muhib nggak ada saingannya. Muhib. Oke Mas Muhib, coba ditanyain ya. Misalkan Mas Muhib, halo. Kalau jamnya itu menunjukkan jam 8.00 itu membentuk sudut apa Mas Muhib? Oh, kok situ nggak dim? Apa maksudnya? Tumpul. Tumpul, pinter. Ya, bentuk sudut tumpul. Udah paham berarti ya? Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, sudut itu terbentuk dari dua garis yang saling bertemu. Nah, sudut dapat diukur menggunakan satuan disebut dengan satuan derajat. Seperti yang tadi kita sudah pelajari ya anak-anak. Nah, dicatat ya tadi materinya. Memahami garis dan sudut itu penting anak-anak untuk mempelajari sebuah bangun datar. Nah, materi selanjutnya yaitu nanti materi tentang bangun datar. Oke, cukup ya mungkin anak-anak. Untuk pelajaran selanjutnya apa nanti ini? SBK Pak. Oh, SBK.